for our agenda as follows. Opening, hearing national anthem, hymn and protest hymn. Speech from Mrs. Director, pray and closing. Well, ladies and gentlemen, let's begin this event by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Move on. The next agenda is hearing national anthem, hymn and protest hymn. Attendees are asked to sit up straight. Okay, thank you for all attention. The next agenda is speech from Director Poltekkes Tasikmalaya. For Mr. Director, time is yours. Ibu? Ya. Oke, cek. Ada, Bu. Oke ya. I thank for Jen for the master of ceremony. Di sini aja. Gimana? Baik, sebelum saya mulai, saya masih banyak melihat yang off cam. Mohon maaf pimpinan unit kerja untuk mengecek semua kehadiran yang on cam ya. Yang on cam dan untuk dihitung seluruh pegawai yang sudah bergabung. Sebelum saya berbicara, kiranya semua untuk on cam, mohon kerjasamanya Bapak Ibu semua dan pimpinan unit kerja untuk mengecek ketidakhadiran dari staf di bawahnya. Kemudian bagi yang tanpa terkecuali yang sedang cuti, mohon untuk tetap bergabung. Total pegawai di kita 281, 279 karena sudah ada yang purna bakti. Ini yang baru bergabung 174 ya. Berarti masih banyak yang belum bergabung. Silahkan cek dulu. 5 menit saya kasih kesempatan untuk mengecek tim di bawahnya untuk para pimpinan unit kerja. Disilahkan.
Baik, terima kasih. Ada beberapa teman-teman yang sudah laporan. Ada yang tidak bisa on cam karena sedang ada yang sakit, ada yang putranya kecelakaan. Semoga disehatkan kembali. Bu Elvi, Bu Haja Penny sama sedang di rumah sakit. Silakan untuk japri saya bagi teman-teman yang tidak bisa bergabung dan tidak bisa on cam ya. Kalau tanpa alasan, mohon maaf, berarti Bapak Ibu yang tidak bergabung dianggap tidak hadir. Terima kasih Bu Wajah Penny walaupun sedang di rumah sakit bergabung, sedang cuti, tidak pakai seragam, tidak apa-apa Ibu. Tidak apa-apa bagi Bapak Ibu yang sedang kondisi darurat, mohon konfirmasi ke saya langsung ya. Terima kasih Bu Penny walaupun ini sedang di rumah sakit masih tetap bergabung. Respect buat beliau. Silakan sebelum saya mulai pimpinan unit kerja untuk melaporkan anggotanya yang tidak hadir. Ya lagi ini semua. Ya, terima kasih yang sudah konfirmasi langsung ke saya. Langsung saja ya, langsung ke saya bagi yang tidak bisa on cam. Bagi yang tidak bisa on cam. Bagi yang tidak bisa on cam. Baik, sambil menunggu yang lain dan segera dimulai. Ini ada feedback, kayaknya ada yang bocor. Bagus nggak suaranya? Cek. Bagus? Udah bagus sekarang mah, Bu. Oke, oke. Bagus. Baik, sudah ini ya 5 menit. Untuk tim kepegawaian punten untuk di absen yang tidak bergabung ya, ini sudah 214 orang.
Mohon untuk dicek yang tidak hadir. Nanti tolong dilaporkan ke Pak Kabag ya untuk dilaporkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Waalaikumsalam semua. warahmatullahi Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya yang luar biasa, dedikasi, loyalitasnya terhadap institusi Poltekkes Tasikmalaya. Ya, ini sebagai salah satu bentuk komitmen awal ya, mengawali tahun, menyambut tantangan 2025. Sengaja kami membuat acara seperti ini karena kita akan awali dengan komitmen bersama dan akan dibawa kemana Poltekkes Tasikmalaya. Alhamdulillah, izin Allah, sesuai dengan agenda, sesuai dengan jadwal, hari ini mengawali di tahun baru 2 Januari 2025, kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan Director Speech atau sambutan Direktur Poltekkes Tasikmalaya dalam rangka tahun baru ya, tahun 2025. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita, umatnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati para wadir 1, 2, dan 3. Yang saya hormati Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum dan Kemahasiswaan. Yang saya hormati Kasubag Akademik Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Yang saya hormati Kepala SPI Poltekkes Tasikmalaya. Yang saya hormati para kapus di lingkungan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Yang saya hormati Kepala Unit, Ketua Jurusan, Sekjur, Kaprodi, dan seluruh unsur pengelola dan teman-teman semua dari unsur dosen dan tenaga kependidikan di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Terima kasih sekali lagi. Saya atas nama pimpinan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman semua atas komitmennya mengawali kegiatan hari ini dengan meeting bersama. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada tim Humas yang sudah memfasilitasi. Mungkin teman-teman ada yang sedikit bertanya, kenapa kok jarang-jarang nih di tahun baru ada kegiatan ini? Kami komitmenkan, saya akan komitmenkan ini adalah menjadi agenda tahunan karena ada beberapa yang harus disampaikan. Idealnya saya ingin ketemu langsung dengan teman-teman semua, tetapi dengan keterbatasan kita hanya bisa bergabung secara daring. Maka dari itu, kenapa harus on cam supaya terjadi interaksi, supaya saya melihat mimik muka, melihat komunikasi two-way communication, not only one way, but two communication between antar kita semua. Ya, among all of us, bagaimana terjadi interaksi sehingga saya ingin on cam. Ya, kemahasiswa kan gitu. Sebagai bentuk kehadiran kuliah, bagaimana kita ngasih role model ke mahasiswa? Harus on cam. Kenapa kita tidak memberikan contoh dalam kegiatan hari ini ada yang off cam? Ya, kecuali tadi ada yang sedang berduka dalam artian ada yang sakit ya. Silahkan untuk japri, kami juga sangat memaklumi ya. Sangat memaklumi kondisi tersebut. Nah, ini adalah kegiatan tahunan sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana informasi dari kami unsur pimpinan yang harus disosialisasikan, yang harus diinformasikan kepada seluruh sivitas akademika. Ya, tidak hanya unsur pimpinan, pengelola, tetapi juga semua unsur, ya, tanpa terkecuali dari unsur dosen ataupun tendik. Sehingga kegiatan ini insya Allah tidak akan lama teman-teman, makanya saya sangat tahu aktivitas ya padatnya luar biasa. Kemarin di akhir tahun, sekarang di awal tahun pun rasanya kita tidak berhenti dalam berkegiatan. Tetapi kami minta waktu kurang lebih 30 menit untuk bersama saya di sini ya. Jadi tolong yang pimpinan unit kerja yang tidak mengikuti komitmen ini, yang tidak taat dengan aturan, mohon untuk mencatat ya. Kami akan melihat bagaimana bentuk loyalitas dari teman-teman semua, bukan terhadap pimpinan saja, tetapi terhadap institusi. Institusi Poltekkes Tasikmalaya adalah tanggung jawab bersama
bukan hanya tanggung jawab direktur, tetapi tanggung jawab dari seluruh sivitas akademika Poltekkes Tasikmalaya. Baik teman-teman semua, dalam kegiatan hari ini saya akan memaparkan sounding pertama kali. Hari ini kami akan sounding visi misi 2025-2029, walaupun ini masih berupa draft karena kami perlu rekomendasi dari Senat dan nanti akan disahkan oleh direktur, tetapi ini adalah momen yang tepat ketika mengawali awal tahun, ya awal tahun di hari pertama kita memasuki Januari 2025, saya akan sounding visi misi. Berikutnya, saya akan sounding juga capaian kinerja. Ya, capaian kinerja dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Setelah itu, kami akan paparkan juga capaian-capaian prestasi yang sudah diperoleh oleh Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, baik prestasi individu maupun prestasi institusi. Selanjutnya, saya akan paparkan juga inovasi, ya, terobosan, program prioritas untuk menjemput tantangan 2025. Ya, itu barangkali yang akan poin-poin yang akan sampaikan pada hari ini, pada pagi hari ini. Mohon teman-teman untuk fokus menyimak karena ada beberapa isu yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Selama ini mungkin ada teman-teman yang belum terpapar ya, sehingga perlu saya sampaikan di sini kepada teman-teman semua. Harapannya pesan ini sampai dan bagaimana nih kita akan membuat tindak lanjut ke depan sesuai dengan porsi masing-masing. Baik, sebelum memulai saya akan memberikan ucapan selamat dulu kepada teman-teman nih ya yang sedang berbahagia hari ini dengan status baru ya. Mana suaranya? Berbahagia ya, alhamdulillah. Akhirnya Alhamdulillah, Bu. Terima perjuangan kasih. teman-teman semua, perjuangan para pimpinan yang luar biasa, saya tahu persis bagaimana kita memperjuangkan. Bagaimana teman-teman juga berjuang. Ini adalah kerja keras dari teman-teman, bentuk dedikasi, loyalitas teman-teman semua, tentunya adalah yang paling utama adalah doa. Ya, alhamdulillah izin Allah 57 tenaga kontrak akhirnya berubah status. Hari ini status baru ya. Silakan untuk melengkapi pemberkasan. Semoga dengan status baru ini akan memberikan energi baru. Akan memberikan suasana kerja baru, budaya kerja baru di Poltekkes Tasikmalaya. Saya kira ini adalah aset bagi kita semua. 57 orang merupakan aset yang bagaimana kita harus tingkatkan produktivitasnya ya. Tidak hanya berjumlah kuantitinya yang bertambah, tapi kualitinya bagaimana. Nah ini yang harus kita jawab tantangannya. Tentunya kami tunggu. Ya dari mulai sekarang bagaimana kontribusi, bagaimana komitmen. Apakah teman-teman masih ingat ketika saya panggil satu-satu, menandatangan di atas materai itu yang akan kami tagih janjinya ya. Seperti itu. Baik, selamat sekali lagi teman-teman, berkah untuk kita semua. Terima kasih, Bu. Untuk pertama, saya akan memaparkan draft visi misi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya untuk 2025-2029. Visi Poltekkes Tasikmalaya menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul dan menghasilkan SDM kesehatan berkarakter mulia, profesional, serta berdaya saing global. Ya, ini adalah visi baru kita. Mohon sama-sama kita internalisasi, sama-sama kita cerna bagaimana ini adalah visi sebagai mimpi kita. Visi adalah mimpi, ya, mimpi. Sehingga sengaja saya tidak cantumkan tahun, ya, tetapi akan breakdown dalam RAK tentunya, ya. Karena adalah mimpi, mimpi sangat setinggi-tinggi mimpi itu. Silakan, ya. Kita akan breakdown dalam RAK per 5 tahunannya. Baik, kemudian untuk misi. Nah, sebelum misi saya akan indikan ke teman-teman semua, setiap keyword dalam visi memiliki definisi operasional. Nanti akan kami soundingkan apa itu definisi setiap keyword, supaya teman-teman semua paham apa itu karakter mulia, apa itu profesional, apa itu berdaya saing global. Sehingga ketika teman-teman semua paham visi, tentunya semua akan berkontribusi. Ya, semua akan berkontribusi untuk menjemput mimpi Poltekkes Tasikmalaya. Berikutnya misi. Ya, misi yang pertama,
menyelenggarakan pendidikan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan yang berkarakter mulia, profesional, dan berdaya saing global. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan dalam mendukung transformasi kesehatan sesuai dengan perkembangan ipteks global. Ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, terutama dalam mendukung transformasi kesehatan. Keempat, memperkuat digitalisasi kampus dengan fokus pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan layanan akademik serta administrasi. Kelima, mendorong inovasi dalam kewirausahaan yang relevan dengan bidang industri kesehatan. Yang terakhir, yang keenam, mengembangkan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien. Demikian untuk visi misi. Mohon teman-teman mulai menyiapkan strategi. Kami tunggu gebrakan-gebrakannya, inovasi-inovasinya, crazy idea-nya, terobosan-terobosannya kami tunggu ya. Bagaimana untuk mengembangkan Poltekkes Tasikmalaya menjadi lebih baik lagi. Baik, berikutnya teman-teman, izinkan saya untuk memaparkan capaian singkat dari capaian indikator kinerja Poltekkes Tasikmalaya per sekarang ya. Maaf, kemarin terakhir 31 Desember yang bisa terekam sekarang ya. Baik, untuk capaian IKU, terima kasih sebelumnya kepada para pejuang IKU Dirjenakes maupun BLU ya. Terima kasih kontribusinya luar biasa. Terima kasih kerja keras dari teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang sudah mengkawal IKU kita ya. Luar biasa. Roller coasternya kehidupan kita, roller coasternya kinerja kita di 2024 ini. Saya sangat paham sekali bagaimana teman-teman berjuang, bagaimana teman-teman menyerap anggaran. Terima kasih, mohon maaf ketika kami, terutama saya pribadi, yang begitu ngepus teman-teman semua ya. Barangkali ada yang sampai sakit, ada yang tersakiti hatinya, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan semata-mata bentuk rasa kasih sayang untuk Poltekkes Tasikmalaya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas capaian IKU-nya yang luar biasa. Baik, akan saya sampaikan di sini untuk capaian IKU untuk 2024. Alhamdulillah untuk POBO atau persentase realisasi pendapatan BLU terhadap beban operasional capaian melebihi IKU ya. Di sini capaian 45,92%. Kemudian yang kedua, realisasi pendapatan BLU tahun 2024, alhamdulillah dari target 1 miliar kita menembus 3 miliar, luar biasa. Yang ketiga, realisasi pendapatan dari optimalisasi aset ya. Maaf tadi yang 3 miliar itu sudah pendapatan BLU dan optimalisasi aset sebanyak 3 miliar dari target 1 miliar. Kemudian presentasi penyelesaian modernisasi BLU kita belum tercapai, kita tunggu ada waktu hari ini sama besok untuk dinilai. Teman-teman IT, teman-teman kepegawaian, teman-teman dari ADAK, teman-teman semuanya yang berkontribusi, ini ada di bawah Wadir 1 dan Wadir 2, kita fokuskan, terutama teman-teman keuangan juga. Masih ada harapan, secerca harapan, kita jangan putus asa. Bukan prinsip kita ketika kita menyerah sampai titik darah penghabisan, sampai waktu deadline, kita selesaikan bagaimana untuk mencapai modernisasi BLU ini. Untuk poin nomor 4 belum tercapai. Nomor 5, indeks akurasi proyeksi pendapatan BLU dari target 3,5 kita mencapai 4,5. Terima kasih sudah tercapai. Untuk keenam, kualitas lulusan dari target 95,20%, alhamdulillah kita mencapai 97,32%. Untuk poin nomor 7, kuantitas dan kualitas penelitian, haki dan produk inovasi. Alhamdulillah dari 100% yang ditargetkan kita melebihi, yaitu 102,71%. Poin 8, kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat dari 100% kita mencapai 162,80%. Nomor 9, kuantitas dan kualitas dosen
Dari 52% yang ditargetkan, kita menembus 54,01%. 10. Serapan lulusan. Dari 8% yang ditargetkan, kita menembus 22,37%. 11. Prestasi dosen dan mahasiswa. Dari 100% yang ditargetkan, kita mencapai 145,05%. Yang ke-12, kualitas kelembagaan dan beasiswa. Mahasiswa dari 30% yang ditargetkan, kita mencapai 30,25%. Itu untuk PK perjanjian kinerja dengan BLU. Selanjutnya, capaian kita yang dijanjikan dengan Dirjen Nakes. Saya soroti di sini yang tidak tercapai, yang sama seperti BLU, yaitu belum tercapai. Saya menyebutkan bukan tidak tercapai tapi belum. Kan masih ada waktu 2 hari, kita diberikan waktu sampai tanggal 5 untuk menyelesaikan ini ya. Nah, untuk modernisasi BLU baru 96,43 dari 140%. Mohon untuk dikawal terus. Terima kasih nih, luar biasa. Tim keuangan saya tahu banget personal yang sangat berkontribusi. Saya hafal banget siapa orang-orangnya. Ya, terima kasih. Sampai jam 12 malam masih bekerja, luar biasa dedikasi loyalitasnya. Apresiasi dari saya pribadi. Selanjutnya yang belum tercapai adalah cuma satu ya. Cuma satu yang belum tercapai dari PK Dirjen Nakes. Yang lainnya alhamdulillah teman-teman semua dari 17 indikator kinerja. Dari indikator kinerja, yang dari 17 indikator kinerja hanya satu yang belum terselesaikan. Yang lainnya Masya Allah luar biasa. Dari 17 loh ini. 17 indikator utama dengan Dirjen Nakes, hanya satu yang belum terselesaikan adalah modernisasi. Ya. Prestasi yang luar biasa, pecah telur. Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya penyerapan menembus melebihi 96%. Terima kasih teman-teman keuangan, teman-teman pimpinan unit kerja. Ini adalah prestasi kita, prestasi bersama. Kita bisa menembus pecah telur untuk penyerapan anggaran. Tapi masih ada PR satu lagi. Sehingga harapannya ketika ikut modernisasi 2 hari ini kita bisa mencapai target, Masya Allah. Takbir bersama, sujud syukur bersama. IKU kita 100% tercapai. Ya. Harapannya teman-teman semua, kenapa saya selalu bilang setiap apel, setiap ada kesempatan, ayo pahami IKU. Kita akan bekerja, awali dari pemahaman IKU. Sampai definisi operasional setiap IKU itu apa? Kontribusi setiap unit kerja, setiap personal. Ya. Maaf, ada yang share screen nih siapa? Sampai personal harus paham terhadap indikator kinerja ya. Nah harapannya nanti insya Allah mulai minggu depan kita sudah proses cascading. Sekarang sedang proses penilaian evaluasi kinerja TW4 dan akan running mulai minggu depan kita akan indikator kinerja individu ya, yaitu SKP. Kami akan titipkan beberapa IKU harus sampai netes. Jadi cascading itu adalah netes sampai ke personal ya, sampai ke indikator kinerja individu, bagaimana si indikator kinerja yang kita janjikan terhadap BLU dan terhadap Dirjen Nakes itu netes sampai ke individu, sehingga setiap individu memberikan kontribusi setiap capaian indikator. Jadi tidak ada lagi nanti yang jobless, yang bingung pekerjaan, tidak ada lagi ya. 2025 kita mulai niatkan sama-sama, niat yang sama, satukan langkah, satukan misi, satukan visi tentunya, misi, persepsi kita, satukan kata kita untuk sama-sama satu langkah gitu ya. Harapannya tidak ada lagi nanti yang jobless, apalagi nih sekarang sudah bertambah armada, harapannya bisa lebih produktif dan bisa mendongkrak penghasilan. Ya, karena mau tidak mau, ketika sekarang bicara BLU, apalagi kita adalah BLU yang sudah dianggap lama. Kita sudah 5 tahun lebih untuk BLU, menyandang BLU itu sudah 5 tahun lebih, tetapi belum remunerasi. Ini adalah tantangan yang luar biasa yang harus kita jawab bersama. Ini bukan PR tugas direktur, Badir, Kabag bukan, tetapi PR bersama. Sehingga hari ini juga
nanti saya akan paparkan sedikit spill bagaimana existing sekarang untuk kondisi remunerasi seandainya remun kolektif diberlakukan, bagaimana nih tantangan kita, bagaimana usaha kita, bagaimana konsekuensi yang akan kita peroleh. Karena saya harapkan ini adalah teman-teman semua harus paham, jangan saling menyalahkan, karena kita bicara existing sekarang dan bagaimana ke depan. Ya, harapannya sama-sama kita melangkah dan bagaimana nih upaya untuk menutupi tersebut kebutuhan remun luar biasa. Kita SDM-nya kaya, SDM kita kaya luar biasa 279. Nah, bagaimana hak teman-teman semua untuk kita penuhi? Nah, tentunya untuk mencapai hak tersebut, kewajiban apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Dan bagaimana mendongkrak penghasilan? Ketika penghasilan sedikit, kita akan kolaps. Kita tidak akan bisa membiayai remunerasi teman-teman semua. Nah, inilah yang akan saya paparkan sekarang supaya teman-teman ikut sama-sama bekerja sama untuk berpikir, sama-sama untuk menjawab tantangan ini. Karena mau tidak mau, ketika remun kolektif ini akan diberlakukan untuk semua satker BLU, termasuk Poltekkes Tasikmalaya. Harapannya dari penghasilan, realisasi pendapatan yang kita peroleh setiap tahunnya, kita bisa imbang antara biaya yang akan kita bayarkan untuk remunerasi dan untuk operasional. Jangan sampai dana yang kita peroleh itu habis untuk remun. Nanti operasional dari mana? Sekarang aja untuk pembiayaan sebagai catatan teman-teman, supaya teman-teman paham, kita tidak diberikan modal RM. RM semakin sini semakin berkurang. Dari tahun kemarin kita tidak diberikan RM untuk modal. Begitu juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan lainnya operasional termasuk yang sangat fatal, yang sangat vital bagi kita Tridharma. Misalnya sebagai salah satu contoh, penelitian hanya 50% yang dibayar oleh RM. Berarti sisanya dari mana? Dari BLU. Nah itu ya. Jadi teman-teman semua ya, kita sama-sama untuk berpikir bagaimana ya Poltekkes kita itu Poltekkes besar. Yuk jangan tidur. Yuk berlari, saatnya berlari sekarang ya. Tidak lagi yang nyinyir, ngeyel ya, yang tidak satu langkah dengan kita, tidak ada lagi sekarang. Karena sudah saatnya kita menjawab tantangan itu ya. Sudah saatnya move on semua, move on, move on. Masa lalu biarlah berlalu, kan ada lagunya ya. Move on sekarang ya. Oke, berikutnya itu akan nanti saya spill sedikit untuk existing BLU. Berikutnya saya akan spill juga capaian prestasi luar biasa, prestasi untuk individu serta capaian dari kelompok ya ataupun institusi. Yang pertama, luar biasa. Di awal tahun ya, kita mendapatkan penghargaan dari Menteri Kesehatan sebagai institusi pendidikan kesehatan atau Poltekkes dengan pemanfaatan penelitian terbaik tingkat nasional. Yang kedua, masih dari Pak Menteri Kesehatan di 2024 kita mendapatkan pelayanan publik kategori baik yang tidak semua Poltekkes dapat. Yang saat saya hitung itu hanya 6-8 Poltekkes yang mendapat penghargaan. Luar biasa. Yang ketiga, alhamdulillah, Terser Study Poltekkes Tasikmalaya menduduki peringkat paling atas 100%. Yang keempat, peringkat terbaik 1, manajemen keuangan. Kita mendapatkan penghargaan dari Kemenq melalui KPPN ya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman keuangan dan unsur manajemen. Luar biasa bahwa kegiatan pengelolaan keuangan di kita itu tertib dan kita mendapatkan penghargaan peringkat pertama terbaik ya. Kemudian kita juga mendapatkan institusi pendidikan dengan Sadar Media dari Radar TV. Waktu itu Radar Awards ya yang dihadiri juga oleh PJ Wali Kota dan seluruh unsur pimpinan di Priangan Timur, maaf, tidak hanya Kota Tasik tapi seluruh unsur pimpinan Priangan Timur. Dari mulai PJ, Sekda, kemudian juga unsur pimpinan yang lainnya, serta akademisi, politisi saat itu dan saat itu yang mendapat penghargaan saya datang langsung saat itu. Kemudian, alhamdulillah, terima kasih. Ini
luar biasa dari support teman-teman nih. Saya terharu ini ya. Terharu. Terima kasih. Mimpi kita terwujud untuk mempercantik Cirebon. Masya Allah. Open space di kampus Cirebon luar biasa. Sudah selesai izin Allah. Selesai. Dan dengan waktu yang sesuai dengan deadline kita selesai. Makanya kemarin saya berkantor selama 2 hari di Cirebon karena untuk mengontrol kondisi di sana dan saya meyakinkan karena saya terus dipantau juga oleh Irjen dan dipantau oleh Dirjen Akas keberlangsungan renovasi open space untuk kampus Cirebon. Alhamdulillah itu adalah bentuk kecintaan kita Poltekkes Tasikmalaya untuk kampus Cirebon. Semoga teman-teman yang di Cirebon lebih bergairah lagi, bersemangat lagi, lebih kompak lagi karena kita satu adalah Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Walaupun namanya Tasikmalaya tapi bukan milik Tasikmalaya, kita milik Kemenkes. Itu hanya nama saja. Kita satu, Tasikmalaya Cirebon satu. Titip ya. Kita lebih kompak lagi, ikatan bonding kita antara seluruh warga Sivitas Akademika Poltekkes Tasikmalaya lebih hangat lagi dalam bondingnya teman-teman. Saya melihat teman-teman itu berpotensi semua. Berpotensi ya. Kalau ada hal-hal kerikil, teman-teman ada yang kurang saat tidak sependapat itu hal yang wajar dalam organisasi, tapi jangan kelamaan ya. Untuk antipati terhadap kami jangan kelamaan. Tolong support ya. Kemudian itu prestasi kami ya, open space. Alhamdulillah 3 lantai sudah selesai. Nanti silakan untuk teman-teman Cirebon untuk mulai mempergunakan ketika furniturnya sudah selesai. Semua furnitur baru di sana. Kami persembahkan furnitur baru. Ya, setelah teman-teman sekian tahun sabar menanti, akhirnya terwujud. Terima kasih juga untuk pimpinan yang terdahulu yang sudah menganggarkan keuangan untuk renov ini. Terima kasih pimpinan yang terdahulu, seluruh unsur pimpinan yang periode sebelumnya. Kami haturkan banyak terima kasih. Bukti Bapak Ibu semua, terutama Ibu Direktur yang senior sudah memberikan legacy terhadap kami sehingga kami melanjutkan. Akhirnya alhamdulillah tahun ini terwujud open space untuk kampus Cirebon. Semoga lebih bermanfaat dan mendongkrak untuk semangat kerja dan mencapai kondisi BLU yang sehat tentunya. Karena di sana tidak hanya perkantoran, ada juga layanan ya. Jadi tidak hanya perkantoran di sana. Perkantoran di lantai 2 semua. Lantai 1 adalah layanan. Itu bisa dioptimalisasikan dengan dikomersilkan, bisa disewakan ya. Kalau bisa dilihat di sana ya, ballroomnya aja itu adalah sekelas hotel bintang 5. Luar biasa. Ya, silakan untuk dimanfaatkan, untuk disewakan silakan. Ya, di sana juga ada sarana kebugaran teman-teman supaya sehat di sana. Saya apresiasi nih untuk kampus Cirebon. Perlu ditiru untuk wilayah Tasik nih. Kita kapan mau mulai nih? Teman-teman di Cirebon sudah mulai dengan 30 menit jalan. Kapan wilayah Tasik? Ya, yuk kita mulai untuk wilayah Tasik ya. Teman-teman wilayah Cirebon sudah mulai melakukan beberapa bulan yang lalu. Terima kasih pemarkasannya. Saya masih ingat Bu Diah ya, Kaprodi D3 Bidan yang dulu. Berikutnya, prestasi kita alhamdulillah kita mencapai mendapatkan pendanaan penelitian yang paling bergengsi tingkat nasional. Ya. Kita mendapatkan pendanaan hibah bergengsi 3 penelitian. Luar biasa teman-teman peneliti utamanya ada Bu Hajah Ani, yang kedua Bu Dr. Hajah Wiwit, yang ketiga Bu Dr. Meti. Terima kasih teman-teman semua beserta tim ya, beserta tim yang sudah memberikan hal terbaiknya, prestasi terbaiknya buat Poltekkes Tasikmalaya. Berikutnya untuk PPDS, alhamdulillah saat ini walaupun mengalami penurunan tapi masih dipegang Tasik selalu memegang pencapaian ini. Terima kasih untuk tim Bulia ya. Untuk tim Bulia terima kasih sudah memberikan kontribusinya untuk prestasi PPDS ini ya.
Kemudian untuk prestasi, nah di sini prestasi mahasiswa luar biasa ya. Prestasi mahasiswa ini saya kira tidak terhitung ya. Ada tingkat nasional, internasional ya luar biasa. Terima kasih kemarin yang sudah mendapatkan penghargaan paling banyak. Eh, Kemarin yang mendapatkan penghargaan paling banyak siapa? Mohon responnya, lupa saya. RMIK Mas- Bu, Tasikmalaya. Remedi STR Tasik. keperawatan, Bu. STR. STR Keperawatan, terima kasih. STR Keperawatan sudah memberikan Untuk kontribusi. kejuaraan prestasi mahasiswa Remik Tasikmalaya. Oke, terima kasih teman-teman kontribusinya ya. Kita support kembali. Kemudian untuk prestasi dosen, terima kasih untuk capaian-capaian prestasi dosen untuk tingkat nasional ataupun internasional. Mari kita push kembali untuk prestasi karena masih menjadi IKU tahun depan. Kita menjadi harus push kembali karena target tahun depan semakin meningkat targetnya ya. Sehingga kita akan robah strategi bagaimana untuk mendongkrak capaian IKU. Kemudian juga dari kita, alhamdulillah, beberapa orang menjadi wakil dan anggota kolegium untuk beberapa profesi. Yang luar biasa, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan citra positifnya untuk Poltekkes Tasikmalaya. Kemudian juga terima kasih teman-teman yang sudah menjadi narasumber tingkat nasional. Saya tidak bisa sebut satu persatu karena sangat banyak teman-teman yang sudah menjadi narasumber tingkat nasional, bahkan internasional ya. Terima kasih teman-teman, yuk semangat lagi untuk tahun depan. Berani untuk berkreasi tentunya dan berani untuk share ya. Jangan hanya menjadi memanggil narasumber dari luar, justru kita harus mengirimkan keluar ya. Mulai tahun depan jangan banyak mengundang narasumber ke dalam. Kita optimalkan narasumber internal, sepakat ya. Karena sesungguhnya narasumber internal kita itu banyak yang handal. Ya, kenapa manggil dari luar? Yuk kita lakukan self assessment. Setiap orang punya potensi, setiap orang punya kelebihan sesuai dengan potensi masing-masing sehingga untuk tahun tahun sekarang kami sudah ada pengurangan dalam biaya narasumber. Harapannya bisa digeser untuk kegiatan lain karena ternyata terbukti banyak sekali narasumber internal yang bisa diberdayakan. Berikutnya, terima kasih untuk ada nih, ini suatu kebanggaan kita juga yang teman yang sedang tubal sebetulnya ini ya. Bu Sinar menjadi yang bersangkutan prestasi dalam evaluator kelembagaan dikti. Masya Allah. Bu Sinar menjadi evaluator kelembagaan dikti dan tutor di Lampetekes. Nah, ketika evaluator kelembagaan, ketika akan membuka prodi baru, Bu Sinar libatkan. Bu Sinar hadir nggak sekarang? Kalau tidak hadir, tolong nanti di-sharekan bukti komitmen teman-teman yang berprestasi di luar, tolong. Buatkan dulu bagus internalnya. Begitu juga untuk teman-teman asesor, maaf ya. Teman-teman asesor ke depan, ya, kami akan memberikan surat tugas untuk akses di luar selama kondisi akreditasi di dalam sudah bagus. Artinya, teman-teman asesor, ya, Lampetekes, ya, jangan hanya memberikan menilai, memperbagus yang luar, tetapi internalnya tidak. Itu ya yang harus kita perhatikan. Ya, tapi saya kira yakin semua para asesor berkontribusi untuk kemajuan Poltekkes Tasikmalaya ya. Harapannya, yuk mulai komitmen bersama, tanggung jawab dulu. Sebelum bekerja keluar, perbagus dulu mutu di dalam. Ya, ayo bantu semuanya. Bukan hanya tanggung jawab dari kapus mutu, tetapi tanggung jawab terutama asesor. Ya, bantulah kami. Perbagus mutu di dalam. Sebelum teman-teman asesor bekerja keluar. Ya, terima kasih teman-teman asesor yang luar biasa yang sudah, saya tahu persis orang-orangnya yang sudah banyak berkontribusi, saya punya catatan. Terima kasih, saya tidak usah sebutkan di sini. Tapi saya punya catatan, orang-orang yang sudah berkontribusi memajukan Poltekkes Tasikmalaya terutama dalam akreditasi. Berikutnya, reviewer jurnal bereputasi, alhamdulillah banyak sekali di kita, dosen-dosen kita menjadi reviewer jurnal baik nasional maupun internasional. Ini adalah aset bagi kita, teman-teman. Teman-teman itu bagus, percaya diri ya. Tolong tingkatkan lagi kepercayaan diri ketika berinteraksi dengan Poltekkes luar, dengan universitas yang lain.
kita itu berpotensi. Percaya dirinya tingkatkan kembali. Ya. Jadi jangan merasa, ih Batur bagus, kita enggak. Enggak. Ya, kita bagus, lebih bagus justru. Potensi di kita itu. Jadi saya ingin menanamkan ke teman-teman itu biar percaya diri. Ya, percaya diri artinya ketika berinteraksi, tolong endorse lah Poltekkes Tasikmalaya. Ya, perbaguslah, buat citra positif. Karena muka institusi adalah muka kita. Gitu sebaliknya ya. Jadi bagaimana ayo kita teman-teman semua untuk saling mengendorse ya. Kemudian juga luar biasa alhamdulillah di kita ada reviewer nasional penelitian di Simlit. Alhamdulillah kita dari 4 karena 1 pindah ke Jakarta 3 akhirnya tinggal 3 ya. Tinggal 3 yang menjadi reviewer nasional penelitian. Semoga tetap eksis ya untuk mengkawal penelitian-penelitian teman-teman yang ada di internal terutama. Nah, sekarang berlanjut ya. Itu adalah capaian-capaian dan saya tidak sebutkan satu persatu, masih banyak ya karena waktu juga. Ini adalah sebagai secuil prestasi, yang lainnya masih banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Silakan untuk sama-sama teman-teman expose ya. Manfaatkan medsos teman-teman semua. Medsos untuk sarana mengendorse branding, personal branding dan institutional branding. Saat ini adalah harus pintar menggunakan medsos. Bagaimana medsos menjadi alat untuk kemajuan karir pribadi ataupun institusi. Titip. Baik teman-teman semua, next agenda saya akan memaparkan program prioritas dan inovasi di tahun 2025. Saya buat 3 garis besar ya. 3 buat garis besar. Terima kasih teman-teman Wadir. Kami kemarin sampai tadi malam diskusi kami sebetulnya sudah dari minggu lalu ya kita susun, kita juga karena ini akan relate dengan penganggaran, teman-teman nanti akan menerima POK mungkin ada sedikit perbedaan ya, ada sedikit perbedaan, ada yang kami rubah, ada yang kami alihkan, relokasi karena kami berpikir akan kami berikan pendanaan prioritas untuk pencapaian IKU terlebih dahulu dan program prioritas Poltekkes Tasikmalaya. Bukan berarti kegiatan teman-teman yang sudah dilaksanakan itu tidak penting, tetapi untuk saat ini kita bermain di skala prioritas ya. Jadi untuk nanti pendanaan ada beberapa yang akan direlokasi ya. Relokasi dan tentunya ada yang dipindahkan ya, ada yang juga dikurangi ya, seperti itu. Harapannya semua kegiatan akan terfasilitasi. Mulai sekarang tolong biasakan money follow program. Ya, artinya uang itu menyesuaikan program. Jangan kebalikan, jangan program menyesuaikan uang. Seolah-olah jadi kalau program menyesuaikan uang, ada-ada. Uang atau ayah sakit ya, kudu disiapkan. Akhirnya kegiatan tidak prioritas ada. Nah, biasakan dari sekarang, mulai tahun ini kita komitmen money follow program. Bagaimana pendanaan mengikuti program. Seperti itu. Baik, yang pertama, isu yang sangat seksi. Yang pertama adalah remunerasi. Ini adalah yang pertama tata kelola ya, tata kelola garis besarnya, headernya. Indikator yang pertama adalah remunerasi. Remunerasi seksi. Isu yang seksi saat ini. Isu yang seksi artinya sensitif juga. Ya. Bahkan bisa menjadi isu yang tidak populer. Ya, artinya ketika isu tidak populer, ada hal yang sangat tidak menguntungkan mungkin. Kalau kita tidak mengelola dengan baik. Maka dari itu bagaimana kita mengelola BLU kita dengan baik. Ya, bagaimana dengan SDM yang gemuk, tanda kutip. Di kita itu SDM-nya gemuk. Bahkan antara dosen dan tendik itu 1:1. Kebayang? Tendik dan dosen 1:1. Sedangkan core bisnis ada di mahasiswa. Ya, mari kita sama-sama berpikir semua bagaimana untuk solusi tersebut supaya teman-teman dosen tidak kelelahan. Karena sekarang kami terus terang, Bapak Ibu semua, para kaprodi, kami akan push mengoptimalkan, memaksimalkan kuota mahasiswa. Tidak ada lagi jalan lain. Ya, tapi tetap kami rasional. Kami melihat di beberapa prodi yang masih sedikit, yang masih di bawah 30 rasionya. Kami akan push. Ya,
Nah, maka dari itu mari teman-teman semua kita untuk mendukung tersebut remunerasi, kita saling mulai aware dengan kiri kanan kita, ya, atas bawah kita aware. Lihat yang pinggir sibuk, kiri sibuk, ya. Kita kok jonjon. Nyaman gak sih bekerja seperti itu? Ketika melihat teman-teman dosen sibuk berjibaku, kita santai. Nyaman gak sih kita? Ya. Atau bukan hanya dosen, teman teknik yang lain sibuk nih. Karena yang dosen yang memiliki kesibukan tidak hanya dosen. Akademisi sukses tanpa teknik yang sukses apalah artinya? Semua sistem di sini sama. Jangan sampai maaf ketika oke, masuk tepat waktu. Setelah itu kemana nggak tahu, ya. Setelah itu nggak tahu kemana. Mudah-mudahan benar bekerja. Mau pulang sampai nunggu di depan fingerprint. Saking tidak ada lagi pekerjaan yang akan dilakukan. Saya menemukan hal tersebut. Ironis. Ketika teman-teman lembur, ketika teman-teman extend di kantor, saya lihat ada yang sampai malam, ada yang sampai sore karena menyelesaikan pekerjaan. Ironis kan? Bahkan ada yang sulit ketika dihubungi di rumah. Padahal ini adalah dalam kondisi darurat, dalam kondisi yang harus segera diselesaikan. Kedepannya tidak ada lagi walaupun kondisi cuti, susah dihubungi. Nggak ada. Mohon untuk direkam, para kepegawaian mohon dicatat ya. Ketika ada personal yang susah dihubungi, atau ketika kondisi cuti, ya tidak bisa dihubungi. Ya. Cuti hak ASN, tetapi yakinkan dulu pekerjaan selesai. Atau selama cuti, tolong HP kan dipegang. Ya, tidak selamanya mungkin 24 jam itu mungkin ya bersilaturahmi kan ada saatnya buka handphone. Jadi tolonglah untuk merespon ya. Seperti itu. Jadi saya masih melihat kondisi seperti itu. Kemudian juga etos kerjanya masih ada yang kurang, ada yang jobless, ada apa? Silakan komunikasikan. Kalau ada yang merasa jobless, bingung pekerjaan, hubungi atasannya langsung. Ya, hubungi atasan langsung. Karena sekarang ketika teman-teman apalagi yang alhamdulillah yang P3K sekarang semua statusnya sama ASN ya, tidak ada lagi PNPN. Nah, haknya sama. Uang makan dapat, tukin dapat. Apalagi nanti kalau tukin nggak ada berarti remun dapat. Haknya sama. Jadi tolong dong, wajibannya sama. Apalagi yang sudah ANS, PNS lama. Tunjukkan, kasih contoh kepada yang masih baru-baru pegawainya nih. Yang PNS-nya sudah lama, ya. Tolong kasih contoh. Jangan malah meracuni. Jangan ngompori. Ya, itu. Kami masih mendengar laporan. Telinga saya masih tajam, masih beberapa yang menyampaikan, ya. Sehingga Allah itu selalu membuka kebenaran kok. Ya, saya tidak mencari sendiri. Jadi tolong teman-teman semua untuk mulai semangat. Mohon maaf ketika saya bicara agak tegas ya, tegas tapi saya beralasan. Satu kata, bukti kecintaan saya untuk Poltekkes Tasikmalaya. Tidak ada kebencian, bukan benci personal, tapi bagaimana saya ingin membrainwash teman-teman mungkin. Ada yang dulunya zona nyaman, yang terbiasa nyaman. Yuk sekarang berubah. Awali niat sekarang. Ya, kami akan lebih ketat memantau. Makanya saya di grup pengelola tadi share. Tolong para pimpinan unit kerja untuk tidak segan-segan memberikan penilaian ke staf di bawahnya. Ketika under expectation, silakan. Kalau bagus, silakan. Ya. Jadi jangan pakai jangan siun karena ini mah bestie, karena ini mah deket, karena ini saya sudah dibantu sama orang itu. Jangan seperti itu. Beranilah untuk memberikan penilaian. Itu remunerasi. Berarti remunerasi PR kita bagaimana mendongkrak penghasilan karena kemarin hasil exercise. Barangkali teman-teman semua kemarin ada yang ikut ke Malang, bagaimana simulasi kita seandainya remunerasi diberlakukan karena Pak Menkes sekarang tahun awal bulan ini akan mulai merumuskan atau bahkan akan base dengan kita, dengan para pimpinan Poltekkes, bagaimana remun kolektif. Ketika remun kolektif, kita akan di klaster-klaster, sementara Tasikmalaya klaster 2, untuk grading, tetapi tetap kita menyesuaikan kekuatan keuangan. Jangan sampai pendapatan BLU habis untuk membayar remun. Itu yang sangat menyedihkan. Karena SDM kita gemuk. Bagaimana PR-nya? Satu-satunya cara adalah mendongkrak penghasilan. Mendongkrak penghasilan dari mana? Ayo, kita pikirkan sama-sama. Mendongkrak penghasilan, kita pikirkan sama-sama. Ya,
Saya punya strategi, tapi teman-teman silakan. Kami tunggu inovasi-inovasinya bagaimana untuk mendongkrak penghasilan, karena mau tidak mau kita akan berubah dari tukin menjadi remun. Ya, luar biasa kemarin ternyata ini dari awal aja kita sudah di status di posisi 70%. Sekarang ditambah pegawai baru 57, dilihat estimasi 80%. Masa 20% untuk operasional? Logis nggak? Nah, itulah yuk PR sama-sama bagaimana untuk mendongkrak penghasilan, semua bekerja berkontribusi ya. Jangan sampai kondisi keuangan kita kolaps. Ya, ada beberapa satker yang kolaps karena penghasilan tidak memenuhi gitu ya. Jadi intinya dari penghasilan. Penghasilan dari mana? Core bisnis kita apa? Sistem penunjang kita apa? Yuk semua yang bisa dibisniskan, bisniskan. Silakan, ini tantangan tidak hanya unit bisnis tapi kita semua. Berikutnya pedoman keuangan apapun standar sudah mulai tersosialisasikan, kemudian juga open space gedung direktorat ya. Ini sebagai mendukung budaya kerja baru. Harapannya semua pegawai di lantai 2 semua, sehingga harapannya begitu saya buka pintu saya bisa melihat teman-teman semua. Tidak lagi ruangan-ruangan kecil yang tersembunyi. Tidak ada. Khusus untuk tendik. Untuk dosen beda lagi, dosen di tiap jurusan. Karena interaksi langsung dengan mahasiswa. Untuk tendik ada di lantai 2 direktorat. Dan open space, tidak ada penghalang. Semua bekerja akan bukan dipantau, tetapi saling memonitor. Saling memonitor ya. Ini untuk target awal tahun sekarang, kita akan insya Allah mudah-mudahan mohon doa dan dukungan dari semua untuk wilayah Tasikmalaya, begitu juga untuk modernisasi kampus. Jadi tidak hanya gedung direktorat, kami akan modernisasi kampus. Yang pertama akan kelas perbagus, yang kedua CBT, karena sebagai informasi teman-teman, amanah dari Pak Menkes, bahwa CBT sekarang dilaksanakan di Poltekkes. Semua CBT. Ini salah satu sisi adalah tambahan BLU kita. Satu sisi adalah tantangan. Bagaimana kita bisa memberikan layanan. Jadi semua nanti kayak ujian para dokter, spesialis, ujian profesi, semua di kita. Per wilayah nanti. Ya. Kemudian apa namanya? Untuk isu yang lainnya, Bapelkes sekarang kan sudah tidak ada nih. Beralih perannya ke Poltekkes. Jadi Poltekkes sekarang tidak hanya Tridharma teman-teman. Kita diberikan amanah lain. Ya. Jadi nanti ada unit pelatihan tolong dikembangkan. Insya Allah tahun ini target akreditasi A ya teman-teman nih. Target dari UPKK akreditasi A. Berikutnya Lab OC, CBT kita akan mulai renov. Kemudian cascading selesai dilaksanakan. Persiapan desain asrama karena kita insya Allah ada asrama ya. Yang pertama untuk pembinaan karakter, yang kedua tadi untuk menambah aset BLU kita. Karena nanti akan ada kebijakan diwajibkan asrama, insya Allah kan nanti berarti ada catering, ada laundry, itu menjadi masukan buat kita, buat BLU. Itu adalah pengalaman dari beberapa Poltekkes yang sudah maju, ternyata itu menjanjikan sekali ya. Dari mulai sewa asrama, laundry, catering, itu lumayan teman-teman. Itu bisa mendongkrak ya. Insya Allah tahun ini kita bikin mapping plan apa namanya perencanaannya dulu. Mudah-mudahan dieksekusi tahun depan ya. Kita bertahap lah karena kondisi itu kan sekarang modal tidak dikasih dari RM dari BLU. Jadi semua kita dari BLU. Jadi atur strategi jangan sampai menghabiskan BLU. Kemudian moving class terlaksana teman-teman. Moving class terlaksana tahun ini. Karena nanti kita akan bertambah kelas, apalagi nanti ada prodi baru ya teman-teman ya. Alhamdulillah kita sudah evaluasi PTKL berhasil dan kita bisa membuka prodi baru. Artinya ada kesempatan kita untuk menambah mahasiswa, prodi baru juga nanti kami akan mapping untuk SDM-nya ya untuk tahun ini. Kemudian WBK. Nah, isu ini juga. Tolong Pak SPI ini menjadi IKU-nya SPI ya. Wadir 2 juga WBK. Target tahun depan tercapai. Sorry, tahun ini. Tahun ini tercapai, bagaimana caranya pokoknya harus tercapai tahun ini. Ya. Kita atur strategi. Kita sama-sama kompak ya. Untuk WBK tahun ini harus tercapai. Berikutnya matrat meningkat. Alhamdulillah. Luar biasa. Maturity rating BLU kita meningkat setiap tahun. Saya masih hafal banget perjalanannya dari 249, 259 dan terakhir amazing naik 288. Target tahun ini insya Allah menembus 3.
Ya, itu adalah target kita. Jadi teman-teman harus terbiasa dengan istilah-istilah mungkin yang selama ini belum hafal. Sengaja saya sharekan di sini supaya semua terpapar ya. Berikutnya nilai lakip meningkat. Nah, lakip target tahun ini. Lakip meningkat. Ya, harus meningkat dong. Tidak ada lagi dari bukan ini banget ya ketika jangan tetap harus naik, apalagi turun, no. Harus naik. Pencapaian tahun ini juga ya, IQ 100%. IQ 100% bagaimana? Awali dari cascading yang jelas. Pahami DO. Setiap pimpinan unit kerja diawali dari perkuadiran. Perkuadiran harus pahami dulu IQ masing-masing wadir, definisi operasional setiap indikator setiap wadir, sampai cara penilaian. Pahami dulu. Setelah itu baru turunkan ke di bawahnya. Unit bawahnya, ajarkan cascading. Ya. Karena selama ini hanya memahami IQ, beberapa ya. Kalau para wadir saya hafal banget, mereka paham banget karena mengisi ya. Mungkin ada beberapa teman-teman, makanya sering ketika apel saya tanyakan IQ-nya apa? Ayo Ibu Poltekkes apa, kan masih banyak yang bingung. IQ apa? Kan lucu, bekerja tanpa tahu IQ. Selama ini hanya rutinitas, ya, tridharma gitu. Tapi tanpa tahu target. Nah, mulai sekarang teman-teman semua ya, tanpa terkecuali harus paham IQ. Nanti kami akan pajang di titik-titik strategis IQ ya, sehingga teman-teman tahu IQ yang harus dicapai selama setahun itu apa. Kemudian juga ini ada terobosan kembali, ini mungkin sering digaung-gaungkan ketika apel Tasikmalaya gelis gerakan hemat listrik ya. Hemat listrik artinya ketika tidak dipakai matiin, AC matiin, yakinkan ini tidak hanya tanggung jawab OB security, kita personal yang habis menggunakan. Bertanggung jawab dulu minimal ruangan sekitar. Saya masih menemukan, selama ini saya pulang selalu terakhir. Ya, saya pulang terakhir terus. Saya ngecek, masih ada AC yang masih nyala. Sampai ada saya pernah iseng datang ke kelas di jurusan tertentu, sampai saya waktu itu hari libur, sampai teh itu dingin seperti es. Kebayang? Berhari-hari tidak dimatikan. Pemborosan. Ya, jadi punten, mulai sekarang masing-masing bertanggung jawab dulu lah ya, dengan minimal lingkungan sekitar dulu. Bagaimana untuk gerakan hemat listrik tersebut ya. Kemudian itu yang tata kelola. Berikutnya tridharma dan unsur penunjang. Yang pertama prodi baru. Prodi baru insya Allah akan launching 4 prodi teman-teman. Mohon doanya. Prodi baru itu rencana sesuai awal ada Promkas, ada D4 Remik, ada Dietitian, dan ada prodi langka. Prodi langka antara teknologi bank darah dan terapi wicara. Kita sedang bargaining mana yang terpilih untuk di Tasik ya, itu teman-teman. Kemudian mahasiswa magang di Jepang kita akan push. Kemudian kelas internasional, sebagai informasi teman-teman, Pak Menkes mengamanahi ke Poltekkes untuk meluncurkan, menginsertkan dalam kurikulum kelas internasional harus berlaku sejak Maret 2025. Artinya, titip untuk prodi STR keperawatan profesi nurse untuk menginsertkan bahasa asing selain bahasa Inggris yang menjadi keunggulan kita dan budaya asing. Nah, ini ya. Tolong yakinkan masuk dalam sub capaian pembelajaran. Ya. Nanti akan diperiksa. Itu semester sekarang sudah diberlakukan ya. Kemudian join research dengan luar negeri. Ini adalah PR kita karena visi kita sudah global. Jadi kita tidak hanya di dalam bermainnya. Tolong ini dana sudah kami sisir, insya Allah ada anggaran untuk riset bersama dengan luar negeri ya. Jadi selain riset teman-teman juga riset dengan luar negeri itu sudah kita sediakan anggarannya. Berikutnya join Pengmas dengan luar negeri juga. Jadi tidak hanya pendidikan yang join dengan luar negeri, tetapi lead Mas Tridharma sudah join dengan luar negeri untuk tahun ini. Tahun ini ada beberapa kegiatan nanti dengan luar negeri. Kemarin kami sudah diskusi dengan para wadir. Ada beberapa prioritas negara yang kita tuju ya, tentunya melihat segalanya. Baik, berikutnya coaching ujian kompetensi nasional ya, Ujiko.
Ujikom target harus kita kawal terus, kemudian juga untuk coaching Ujikom internasional ya. Ujikom internasional sudah mulai kita rintis dari sekarang, sudah kami relokasi anggaran asalnya tidak ada menjadi ada ya. Ini nanti akan kami titipkan di Pusbangdik karena ada Ujikom untuk coaching terutama di keperawatan. Harapannya tidak mahasiswa perawat tidak hanya bekerja di Jepang ataupun di Asia, tetapi bisa di Eropa dan Amerika, Australia bahkan ya. Nah, sehingga ada beberapa persyaratan harus uji kom, yaitu apa coba? Ada, mungkin teman-teman keperawatan tahu ya, ada tes NCLEX, Prometrics dan sebagainya. Itu sudah mulai kita lakukan pendampingan ya untuk mahasiswa tingkat akhir. Kemudian akreditasi prodi unggul. Kita push teman-teman terutama prodi lama untuk unggul. Mohon koreksinya ada 8 prodi lama ya, Pak Kapus Mutu. Itu kita push untuk unggul. Kemudian akreditasi perpustakaan yang nilainya B menjadi A. Kemudian akreditasi UPKK dari B menjadi A tahun ini. Ya, itu adalah target-target. Kemudian ada English Day. English Day setiap hari Senin. Ini sudah ada edarannya, nanti akan ditandatangan dan disahkan dan mulai berlaku mulai Senin depan. Mulai Senin depan setiap individu harus berani berbicara bahasa Inggris. Semua walaupun hanya bicara sedikit, minimal mempraktekkan bahasa Inggris ya. Kami akan lakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan tersebut ya. Itu nanti akan menjadi suatu Capdir. Nama Monday English ya atau English Day. Setiap hari Senin ya, sepakat ya. Kemudian digitalisasi kampus. Teman-teman semua mohon doanya, kami akan melakukan pendampingan untuk digitalisasi kampus karena untuk menjawab misi kita ya, visi kita. Jadi nanti ada beberapa program pengajaran yang digital. Nanti kita akan bertahap di kelas tidak menggunakan lagi Infocus tapi menggunakan Smart TV sehingga teman-teman dosen mengajarnya langsung bisa googling ya. Ketika mencari evidence base langsung cari jurnalnya gitu ya atau buka YouTube gitu ya. Jadi kedepannya mulai bertahap ya, mulai bertahap kita mulai minimalisir Infocus. Kemudian mobil edukasi. Mobil edukasi merupakan inovasi dari kita juga bersama. Nanti setiap berkala ada mobil literasi dan layanan. Di dalamnya ada unit perpustakaan sebagai fasilitasi literasi masyarakat Tasikmalaya dan Cirebon. Juga di dalamnya ada layanan. Layanan di dalamnya bisa PLP dan dosen. Nah, kita fokus membantu pemerintah untuk screening. Ya, kita diamanahi oleh Pak Menkes untuk melakukan screening. Nah, itu ya. Jadi ada edukasi, ada screening, ada literasi. Nanti kita fasilitasi menggunakan HIS lah ya, bisa atau bis kalau mungkin ya, bisnya mohon dicek lagi layak tidak. Nanti ada mobile ya. Mobile di Tasik dan Cirebon silahkan. Nanti akan tugaskan berkala dosen, PLP dan tendik. Kemudian untuk kemahasiswaan. Kemahasiswaan yang pertama prestasi global. Prestasi global tentunya relate dengan visi dan ya selama ini kita evaluasi capaian prestasi itu lebih banyak lokal nasional, internasional masih sedikit. Ayo kita push ya, kita push ini menjadi suatu kebijakan kita, suatu terobosan kita juga bahwa prestasi kita adalah global. Kemudian yang kedua alumni mendunia. Nah, ini PR bersama sesuai dengan arahan dari Pak Menkes. Di akhir 2025, Pak Menkes menargetkan 2.000 alumni Poltekkes bekerja di luar negeri. Nah ini ya, kita menjawab itu otomatis. Setiap Poltekkes harus berkontribusi. Ini PR berat nih Pak Wadir 3, punten. Wadir 3 yang ke bawahnya sama, Prodi Pus. Buat terobosan-terobosan bagaimana dari sekarang. Jangan sampai terlambat. Kita hanya memberikan kontribusi sedikit untuk penyerapan di luar negeri ya. Bagaimana caranya kita bantu ya. Kalau perlu misalnya kursusnya dibiayai atau bagaimana, nah kita perlu fasilitasi itu. Baik, berikutnya coaching alumni. Coaching alumni merupakan terobosan juga, silakan untuk diagendakan Pak Wadir 3. Bagaimana coaching alumni yang sudah berhasil, artinya alumni yang berhasil baik di menjadi ASN
ataupun bekerja di swasta untuk melakukan coaching dengan adik-adik kelasnya. Harapannya ketika melakukan coaching akan meningkatkan penyerapan di sektor kesehatan, ya. Bagaimana menjawab soal CBT ketika tes ASN, bagaimana ketika wawancara, bagaimana ketika seleksi di rumah sakit yang bonafit, gitu seperti itu. Ya. Kemudian UKM bahasa asing. UKM bahasa asing kami push sementara Jepang dan foreign language silahkan not only Japanese I think another language please my pleasure silakan untuk dilakukan atau dilaksanakan bukan bahasa ya untuk memfasilitasi mahasiswa kita. Tes TOEFL tetap dilakukan juga Bu ya. Kemudian pembinaan karakter mulia. Nah, ini menjawab visi kita. Silahkan teman-teman di prodi, di kemahasiswaan untuk berkreasi kegiatan-kegiatan apa untuk mendukung karakter mulia tersebut. Ya, itu barangkali langkah-langkah setahun ke depan program prioritas dan tidak hanya hal-hal yang saya sebutkan barusan, tetapi ada indikator yang tertuang dalam Rensra atau RAK yang di breakdown untuk tahun ini targetnya ada dalam RKT. Nah, pahami itu ya teman-teman ya. Selain itu juga ada RKT. Ya, teman-teman yang sudah terbiasa melaksanakan akreditasi sangat paham. Mungkin yang belum, mari kita pahami apa yang menjadi rencana kerja tahunan Poltekkes Tasikmalaya. Nanti akan didistribusikan tentunya dan akan menetes menjadi indikator kinerja individu ya, yang ada targetnya yang akan masuk ke dalam SKP. Ya. Mohon dicatat teman-teman semua bahwa penilaian EKIN tidak hanya fungsional, maaf, sudah tidak lagi sekarang, tetapi direktif pimpinan. Bagaimana pimpinan menugaskan, itulah menjadi tugas utama ya. Mohon dipahami ya, jangan terbelenggu dengan fungsional, tetapi direktif pimpinan. Apa tugas yang diberikan oleh pimpinan ke Bapak Ibu semua itu adalah tugas utama, bukan tugas tambahan. Ya, itu yang perlu teman-teman sikapi bahwa selama ini yang bukan keliru, ada yang miskom ya, bahwa itu mah bukan tugas fungsional saya. Padahal sudah jelas sama pimpinan dititipkan misalnya ya. Sama pimpinan dititipkan. Nah, itu yang harus menjadi bahan perhatian teman-teman semua. Kemudian ini ada titipan sedikit pesan. Isian target kinerja TW 4 2024 silahkan. Kemudian juga mulai 2025 mulai mengisi rencana aksi dan catatan harian sebagai bukti kerja dan ini akan dijadikan penilaian kinerja serta besaran remun untuk tahun ini. Kemudian yang ketiga ini maaf ya, masih ada selentingan. Udahlah kerja mah biasa-biasa we. Daripada keanggo capek, lebah ya. Sekarang tidak ada lagi istilah itu, tidak ada lagi istilah tos ieu namina teh ulah-ulah toh-tohan di damel teh bisi kapenteun ku pimpinan capek. Nah, enggak ya. Tidak ada lagi istilah gitu, justru silahkan tunjukkan semua yang terbaik terhadap kami. Ya. Karena kami juga akan memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Ketika teman-teman sudah menunjukkan yang terbaik buat institusi, tentunya kami juga akan memberikan yang terbaik buat teman-teman. Seperti itu ya. Baik, demikian teman-teman semua luar biasa. Kayaknya lebih dari setengah jam ya, maaf ya. Saking antusiasnya dan ini harus disampaikan. Supaya mau dibawa kemana nih Poltekkes Tasik teh? Gitu ya. Mau bawa kemana nih selama setahun Poltekkes Tasik gitu ya. Jadi harapannya teman-teman semua bisa memaklumi dengan style saya ya. Style saya kok seperti ini ya. Mulai memahami ya, bukan maklumi, memahami style saya, style kami seperti ini dan tadi semata-mata yuk kita untuk menjemput impian kita bersama. Sukses bersama tentunya ya. Izinkan saya untuk menyebutkan ada beberapa quote, ada beberapa motivasi ya. Motivasi buat teman-teman semua. Ini luar biasa nih. Loyalitas bukan hanya komitmen tapi kebanggaan. Institusi Poltekkes Tasikmalaya adalah rumah kedua kita. Jagalah dengan setia.
Kita adalah bagian dari tim yang kuat dan solid. Maka dari itu, percaya diri. Kita bisa. Loyalitas membawa kita pada kesuksesan bersama. Kita adalah wajah institusi. Bercerminlah dengan bangga. Dedikasi adalah kunci kesuksesan institusi kita. Maka dari itu, kerja dengan hati, bukan hanya dengan tangan. Setiap kontribusi kita membangun kesuksesan bersama. Dedikasi kita, masa depan institusi. Kita adalah pemilik institusi. Jagalah dengan penuh cinta. Kita adalah tim yang tak terkalahkan. Kerjasama adalah kesuksesan untuk bersama. Setiap individu itu adalah penting. Bersama, kita tak terkalahkan. Kita adalah kekuatan bagi institusi Poltekkes Tasikmalaya. Bersatu kita kuat, bercerai kita lemah. Kesuksesan institusi adalah kesuksesan kita bersama, kerja dengan dedikasi. Kesuksesan tentunya akan mengikuti. Loyalitas dan dedikasi membangun kesuksesan jangka panjang. Nah, ini untuk saya ya, ini untuk saya pribadi dan bagi para pimpinan unit kerja. Pemimpin yang baik membangun tim yang kuat. Kepemimpinan adalah kesempatan untuk melayani. Hakikatnya para pimpinan adalah untuk melayani. Pemimpin yang sukses membangun kesuksesan bersama. Jadi pimpinan itu adalah tidak sukses sendiri, tidak maju sendiri, tetapi maju bersama. Kepemimpinan adalah kekuatan, bukan kekuasaan. Pemimpin yang baik membangun masa depan institusi dan meninggalkan legacy. Ya. Pemimpin yang baik akan menghasilkan pimpinan-pimpinan selanjutnya yang lebih baik. Bersama kita bisa, ingat, kita adalah tim yang hebat, loyalitas dan dedikasi kunci kesuksesan, kita membangun kesuksesan bersama, institusi kita kebanggaan kita. Kerja keras, tetap fokus, dan kejar impian Poltekkes Tasikmalaya. Karyawan yang baik tidak hanya bekerja, tapi ingat, menciptakan perubahan. Dare to be different. Berani untuk berbeda. Tentunya berbeda dalam kebaikan. Berani untuk berubah. Ya. Waktu adalah emas. Gunakan dengan bijak. Kualitas kerja membangun reputasi. Inovasi dan kreativitas membedakan kita dari yang lain. Kerja cerdas, bukan kerja keras saja. Efisiensi dan efektivitas adalah kunci kesuksesan. Pegawai yang bahagia adalah aset berharga. Jadi berbahagialah teman-teman. Senyum, menebar kebaikan, menebar semangat. Berbahagialah. Walaupun dengan situasi kerja yang under pressure, banyak target, tetap berbahagia teman-teman. Kerja dengan hati tentunya, bukan hanya dengan tangan. Integritas dan kejujuran adalah fondasi kesuksesan. Jadi titip, jaga integritas teman-teman. Tolak gratifikasi, tolak korupsi, stop korupsi. Integritas, internalisasi dalam diri sendiri. Berikan yang terbaik untuk Poltekkes. Integritas itu berupa apa? Senyum, ramah, membangun kepercayaan. Tentunya untuk SDM, kembangkan diri. Kami akan support. Tingkatkan kemampuan teman-teman semua. Karena semua teman-teman itu berpotensi. Jangan takut gagal. Takut tidak mencoba. Kesalahan adalah pelajaran tentunya teman-teman. Bukan gagal. Jadi teman-teman yang belum berhasil apapun, yuk semangat. Kami support. Fokus pada goals. Jangan terganggu oleh halangan. Kerikil-kerikil tajam sekitar kita. Duri, racun sekitar kita. Jangan terganggu teman-teman. Fokus ke goals. Intinya, kesuksesan bukan akhir. Tapi awal dari usaha kita yang lebih baik. Kerja keras,
sabar, dan percaya diri untuk Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya lebih baik. Demikian, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arahannya Budi. Terima kasih Bu Direktur. Salam. Iya, terima kasih Ibu atas pesan dan harapan kepada kami, khususnya untuk melangkah bersama-sama bersinergi untuk mencapai visi misi baru kita. Mohon doa dan bimbingannya agar kami dapat menjadi seperti yang Ibu khususnya institusi harapkan. Amin ya robbal alamin. Sebelum ditutupnya acara ini, mari kita berdoa bersama-sama kepada pembaca doa, Bapak Nazaruddin, dipersilahkan. Kalau ada apaan mah nggak berani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, sebelum kita melaksanakan aktivitas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan, mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wa aqwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih Pak Bapak Ibu Nazar. semua. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Finally, we have been in the end of today's agenda. To close this, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you so much for the attention and the willingness that the audience have to attend this meeting. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Salam semangat dan salam sehat. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Udah pada keluar. Bisa.